Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Santoso, NIM 0523785579. Prodi Sistem Informasi UT Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tugas 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Sebelumnya saya sudah mengunduh untuk link dari Google Drive dan soal dari tugas tutorial 2. Link Google Drive ini saya sudah simpan di Drive D dengan nama data pendapatan.csv. Langsung pada soal berikut, kita akan melakukan instalasi paket dan saya akan menggunakan software RStudio. Dari keempat paket kita install dulu. Selanjutnya paket kedua TPLYR. Oke. Paket yang ketiga Broom. Selesai. Dan paket yang terakhir GGPUBR. Dan paket-paket ini sudah terinstall di komputer. Selanjutnya kita akan meloading untuk library-nya. Kita akan lihat paketnya di sini. Dan paket Broom, DPLYR, ggplot2 dan ggpubr sudah terchecklist. Lanjut pada soal. Bagian A, soal gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Sebenarnya kita akan melakukan dataset dari data pendapatan.csv. Baik, untuk data pendapatannya sudah masuk. Dengan dataset tersebut terdapat 3 variabel. Kemudian kita akan melakukan perkalian untuk pendapatan dataset. Oke. Kita akan melakukan histogram untuk cek distribusi normalitasnya. Dari plot ini kita akan melihat bahwa secara keseluruhan mayoritas responden cenderung memiliki nilai skor kebahagiaan di tingkat sedang, yakni 3,5 hingga 4,0. Frekuensi responden yang paling sedikit adalah dengan skor kebahagiaan mendekati 0 dan mendekati 7. Konsisten dengan sifat data yang berdistribusi normal di mana ekstremitas jarang terjadi. Lanjut pada soal B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Di sini scatter plot untuk pendapatan versus kebahagiaan, di mana grafik ini memvisualisasikan adanya korelasi positif secara linear yang sedang hingga kuat antara pendapatan dan kebahagiaan. Ini mendukung gagasan bahwa peningkatan pendapatan cenderung terkait dengan peningkatan kebahagiaan, meskipun pendapatan bukanlah satu-satunya faktor penentu kebahagiaan. Lanjut pada soal C. Lakukan regresi sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke.
Dan kita akan tampilkan hasilnya, di mana persamaan regresi Y sama dengan 0,20 plus 7,12. Dan koefisien determinasi 0,74. Meridian 0,3729 dan nilai minimum min 2,02292 dan maksimum 2,38002 dengan meridian yang mendekati 0,03729 menunjukkan bahwa model tidak secara sistematis melebih-lebihkan atau meremehkan kebahagiaan di sebagian besar datanya, yang merupakan indikasi yang baik untuk asumsi regresi. Sisa minimum 2,02292 dan maksimum 2,38002 menunjukkan tentang kesalahan prediksi pada model. Lanjut pada soal bagian D. Gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Baik. Kita akan melakukan plot. Nah, di mana plot ini residual versus filter. Di mana pendapatan residual versus filter plot model regresi linear untuk kebahagiaan versus pendapatan memenuhi asumsi linearitas dan homoskedastisitas. Ini menunjukkan bahwa hasil analisis regresi sebelumnya, terutama estimasi koefisien dan uji signifikasi, dianggap valid dan andal dari perspektif asumsi model. Lanjut pada soal terakhir. Untuk E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data point pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambahkan persamaan untuk garis linear. Dan terakhir, beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X. Kita akan melakukan plot untuk data pointnya. Dan beri judul pada label. Beri judul dan labelnya. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul visualisasi regresi linear dan pendapatan versus kebahagiaan. Di mana secara visual plot ini menunjukkan bahwa pendapatan dan kebahagiaan memiliki hubungan positif. Garis prediksi miring ke atas, garis biru berfungsi sebagai panduan yang merangkum tren data. Rata-rata peningkatan pendapatan memprediksi sedikit peningkatan kebahagiaan. Demikian untuk tugas praktikum mata kuliah analisis dan visualisasi data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.